Hai, kembali lagi bersama saya Fabiana Astriana Wiwin. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini yang mencakupi yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan dengan membuat distori dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos dalam manajemen, dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri atau PMDN dan asing atau PMA yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi. 2. Penurunan produksi. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disangka lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi sering dengan terhambatnya faktor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi penurunan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Di Indonesia dikenal beberapa jenis pajak seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea meterai atau BM, dan bea perolehan hak atas tanah atau bangunan atau BPHTB. Pajak berfungsi sebagai stabilitas harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain juga pajak mempunyai fungsi restribusi pendapat di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang akhirnya akan menyejahterakan masyarakat. Yang kelima, membengkaknya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan mengakibatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Kita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila hutang negara yang kian membengkak digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar-besaran. Berikut dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat yaitu mencakupi yang pertama, mahalnya harga barang dan jasa pelayanan publik. Praktik korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost ekonomi. Dari istilah pertama di atas, terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian alias memiliki kekuatan monopoli yang besar karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan.
Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga. Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendali oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan. Yang ketiga, terbatasnya akses masyarakat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah. 4. Meningkatnya angka kriminalitas. Dampak korupsi tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktek korupsi, sindikan kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara yang mencapai kehormatan semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatannya. Yang berikut, dampak terhadap pemerintah. Dampak terhadap pemerintahan yaitu mencakupi yang pertama, matinya etika sosial politik. Matinya etika sosial politik yaitu A. Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. B. Perilaku tidak jujur justru dilindungi dan dipelihara sehingga dianggap biasa atau wajar. C. Korupsi dilindungi dan dibela. 2. Tidak berlaku efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Tindak berlaku efektifnya peraturan dan perundang-undangan yaitu A. Dalam negara dan tradisi korupsi yang tinggi, tindakan menelingkung hukum menjadi sesuatu yang lumrah. B. Kondisi ini sudah semakin merata melanda aparat hukum yang ada di negeri ini. C. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena sikap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Birokrasi tidak efisien ini meliputi yang mencakupi yaitu yang ke A. Tidak efisiennya birokrasi dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. B. Birokrasi tidak efisien karena cenderung lamban, gemuk, malas, tidak melayani, tidak inovatif, justru koruptif. 4. Hancurnya kedaulatan rakyat, yaitu mencakupi A. Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Yang berikut, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan yaitu mencakupi yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan yaitu mencakupi A. Kerusakan lingkungan terjadi secara masif
di Indonesia akhir-akhir ini. B. Kerusakan lingkungan yang paling besar disebabkan oleh eksploitasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh koperasi demi keuntungan ekonomi. C. Namun sialnya, pelaku atau aktor utama perusakan lingkungan justru sulit tersentuh hukum. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Menurunnya kualitas hidup itu mencakupi yaitu A. Belum lagi masalah bencana dihasilkan oleh kerusakan hutan seperti banjir bandang, erosi, tanah longsor, dan kekeringan. Dan di sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi kualitas dan kuantitas dan kualitas air. Berikut kondisi ini sebenarnya berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi, yaitu memberikan pelayanan kepada publik. Berikut dampak terhadap sistem politik dan demokrasi. Dampak terhadap sistem politik dan demokrasi mencakupi yang pertama, munculnya kepemimpinan yang korup. Munculnya kepemimpinan yang korup yaitu A. Dalam masyarakat dengan kultur koruptif yang dominan, iklim koruptif biasanya membabah sampai masyarakat arus bawah. B. Partai politik dan kandidat biasanya mendapatkan mandat bukan karena kapasitasnya, tetapi karena politik uang. Suara masyarakat dibeli. C. Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya memunculkan pemimpin yang korup. 2. Hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi ini yaitu A. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. B. Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. 3. Menguatnya plutokrasi. Perusahaan-perusahaan besar ternyata ada juga hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini. Bahkan beberapa penguasa besar menjadi ketua sebuah partai politik. Yang berikut, dampak penegakan hukum. Masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Di sisi lain, lembaga politik yang diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampun kebijakan negara. Yang berikut, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Di Indonesia adalah negara yang terbesar dan terluas. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.